Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya, NIM F2020011162. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai HKSA golongan antiinflamasi. Saya jelaskan sedikit, antiinflamasi ini adalah obat yang dapat menghambat pengeluaran mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, bradikinin, prostaglandin, dan yang lainnya, yang menimbulkan reaksi radang berupa panas, nyeri, merah, bengkak, yang disertai gangguan fungsi. Antiinflamasi ini dibedakan menjadi dua berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama ada obat antiinflamasi nonsteroid dan obat antiinflamasi steroid. Jadi obat antiinflamasi nonsteroid ini adalah suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Istilah nonsteroid ini digunakan untuk membedakan obat-obatan ini dengan steroid karena memiliki khasiat yang serupa. Mekanisme kerja dari obat antiinflamasi nonsteroid ini adalah berhubungan dengan sistem biosintesis prostaglandin, yaitu dengan menghambat enzim siklooksigenase sehingga konversi asam arakidonat menjadi terganggu. Enzim siklooksigenase terdapat dalam dua isoform yang disebut COX-1 dan COX-2. Kemudian kita masuk pada antiinflamasi steroid. Jadi antiinflamasi steroid ini merupakan obat antiinflamasi yang sangat kuat karena obat-obat ini menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga tidak terbentuk asam arakidonat. Ketika asam arakidonat tidak terbentuk, berarti prostaglandin juga tidak akan terbentuk. Namun, obat antiinflamasi golongan ini tidak boleh digunakan seenaknya karena efek sampingnya cukup besar seperti moon phase, hipertensi, dan juga osteoporosis. Adapun mekanisme kerja dari golongan steroid ini adalah menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotrien. Penggunaan obat antiinflamasi steroid dalam jangka waktu lama tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Efek sampingnya cukup banyak, dapat menimbulkan tukak lambung, osteoporosis, retensi cairan, dan juga gangguan elektrolit. Nah, kita masuk pada hubungan struktur aktivitas senyawa antiinflamasi. Yang pertama itu struktur kimia adrenokortikosteroid. Jadi bisa dilihat pada gambar. Jadi hubungan struktur aktivitas senyawa ini yang pertama itu pada cincin A, ikatan rangkap C4, 5, dan gugus keton pada atom C diperlukan untuk aktivitas adrenokortikosteroid yang spesifik. Jadi adanya ikatan rangkap pada C1, 2 misalnya pada prednisolon atau prednison memperbesar rasio potensi regulasi karbohidrat terhadap potensi retensi Na+, karena secara selektif memperbesar potensi yang pertama. Prednisolon di metabolisme lebih lambat dari kortisol. Kemudian pada cincin B, metilasi 6A pada kortisol memperbesar efek antiinflamasi, pengeluaran nitrogen, dan retensi Na. Kemudian pada cincin C, adanya atom O pada C11 diperlukan untuk efek antiinflamasi dan regulasi karbohidrat, dan ini terlihat bila kortisol dibandingkan dengan C11-desokortisol. Jadi kemudian yang terakhir pada cincin D, metilasi atau hidroksilasi pada atom C16 menyebabkan penurunan retensi Na+ yang nyata, tetapi hanya sedikit mempengaruhi efek metabolisme dan antiinflamasi. Kemudian ini adalah gambar struktur dari turunan aryl asetat berupa ibufenak, ibuprofen, ketoprofen, fenoprofen, diklofenak, flurbiprofen, dan laksoprofen. Struktur aktivitasnya itu yang pertama, pemisahan dengan lebih dari satu atom C akan menurunkan aktivitas. Yang kedua, adanya gugus ametil pada rantai samping asetat dapat meningkatkan aktivitas antiradang. Kemudian yang ketiga, adanya A-substitusi menyebabkan senyawa bersifat optis aktif dan terkadang isomer 1 lebih aktif dari isomer lainnya. Kemudian yang terakhir, turunan ester dan amida memiliki aktivitas antiradang karena secara in vivo dihidrolisis menjadi bentuk asamnya. Jadi bisa dilihat pada gambar di atas, gugus yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki aktivitas antiinflamasi adalah gugus asam karboksilat. Jadi seperti yang ditunjukkan pada beberapa contoh obat antiinflamasi turunan asam karboksilat yang ada pada gambar, bisa kita lihat ada ibuprofen, naproxen, asam asetil salisilat, dan yang terakhir diklofenak.
Sedangkan untuk senyawa turunan ini bisa dilihat gambar strukturnya dan diperhatikan pada lingkar merah. Kemudian pada senyawa turunan thiazolidin disubstitusi 3Br-C6H4 seperti gambar di atas. Bisa diperhatikan pada gambarnya. Jadi seperti yang kita ketahui, atom Br merupakan elektron withdrawing group. Jadi Br akan menerima elektron dari cincin fenil sehingga cincin fenil menjadi lebih positif melalui efek induksi. Kemungkinan karena adanya efek induksi menyebabkan senyawa ini memiliki muatan. Jadi muatan inilah yang dapat meningkatkan ikatan antara senyawa dengan sisi aktif dari enzim. Jadi, gugus aktif yang bertanggung jawab terhadap senyawa terletak seperti pada gambar di atas, karena senyawa ini satu golongan dengan vinylbutazon, maka gugus aktif yang bertanggung jawab adalah gugus asam enolat. Selain itu, selain gugus asam enolat, atom Br pada senyawa dapat meningkatkan efek antiinflamasinya karena atom Br merupakan elektron withdrawing group. Pada senyawa turunan thiazolidin disubstitusi 4F-C6H4 dan 3NO2-C6H4 di mana efek antiinflamasinya lebih lemah. Bisa dilihat pada gambar di atas. Kemudian yang terakhir kita masuk pada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan struktur aktivitas. Ada faktor yang mendukung dan ada juga faktor yang kurang mendukung. Jadi pertama kita masuk pada faktor yang mendukung. Faktor mendukung itu yang pertama ada hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental. Untuk tipe obat tertentu, hukum empiris yang diperlukan untuk terjadinya aktivitas biologis dapat digunakan untuk membuat turunan obat berdasarkan data percobaan yang tersedia. Contohnya seperti turunan morfin mempunyai karakteristik struktur yang diperlukan untuk aktivitas analgesik, seperti pusat atom C yang tersubstitusi dan tidak mengandung atom H atau atom C, kuartener gugus fenil atau gugus aromatik lain yang berhubungan dengan yang mengikat atom C, kuartener gugus amino tersier yang mengikat gugus alkil kecil seperti metal rantai dari dua atom C yang terletak antara pusat atom C, kuartener dengan gugus amino tersier. Kemudian yang kedua, struktur obat simetrik. Jadi beberapa tipe obat tertentu seperti senyawa pengalkilasi anti kanker, obat kurariform, dan obat pemblok ganglionik. Ada yang mengandung dua gugus fungsi simetrik yang berhubungan dan mungkin diperlukan untuk aktivitas dan atau mempunyai keuntungan tertentu. Contoh struktur obat simetrik seperti asam salisilat di mana mengandung dua molekul asam salisilat dan metazid di mana mengandung dua molekul isoniazid digabungkan melalui jembatan metilen. Untuk faktor-faktor yang kurang mendukung, ada beberapa juga. Yang pertama itu perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Contohnya seperti konformasi molekul obat mungkin tergantung pada pH dan kondisi ion dari medium di mana obat tersebut diteliti. Kemudian yang kedua, senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat yang terlebih dahulu harus mengalami bioaktivasi menjadi metabolit aktif. Kemudian yang ketiga, aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo seperti distribusi obat yang melibatkan proses transport, pengikatan oleh protein, proses metabolisme, yaitu bioaktivasi dan biodegradasi, serta proses ekskresi. Kemudian senyawa mempunyai pusat atom asimetris dan masing-masing mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Yang terakhir, senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme aksinya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.